Abu Ahmad ibn Ali al-Jurjani, ya, fatashtu ahadithahul kathir falam ajid fi ahadithi ma yatahayyau an yuqta alaihi bidha'fi wa rubbama akhta aw yahummu fi syai' ba'da syai' kama yukhti ghairuh. Adil sekali nih, wa huwa la ba'sa bihi. Kalau saya sudah terangkan ini, ada yang mencoba lagi teman-teman sekalian ya untuk ngasih komentar yang negatif, mencoba mengadukan, membenturkan satu dengan yang lain, itu patut diperhatikan gitu motifnya apa ya. Nah, kalau orang-orang yang sudah tahu begini kan sudah simpel aja ya, sudah. Wong toh masalah iftitah, masalah sunnah kok yang nggak baca pun sholatnya sah, kok dirame-ramein itu. Ini kan masalah sunnah. Ya nggak dibaca pun ya tetap kita sah sholatnya. Jadi kalau harus ribut masalah begini nggak bermutu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat videonya Wah yang poin pertama, Wah itu kalau kita perhatikan baca kitabnya itu salah karena dia membaca yahumu, padahal yang benar itu yahimu. Karena redaksi ini kalau kita baca dari depan maka bacanya seperti ini. Waqad fattashtu ahadithahu al-katsir falam ajid fi ahadithihi ma yatahayyau ayyuqta'a alaihi bidha'fi wa rubbama akhta'ah aw yahimu fi syai'i ba'da syai'i kama yukhti'u ghairuhu wa lam yatakhallaf fi riwayati anhu as-siqatu wal a'immatu wa huwa la ba'sa bihi. Jadi redaksi ini kalau kita terjemahkan begini, Ibnu Adi itu telah meneliti hadis-hadisnya Muhammad bin Ishaq, akan tetapi dia tidak menemukan satu hadis pun yang dipastikan atas kedhaifan dari hadisnya Muhammad bin Ishaq. Dan terkadang, atau bahasa kita mungkin terkadang Muhammad bin Ishaq itu dia akhta'ah, keliru, aw yahimu, atau dia salah duga atau dia lupa. Fi syai'i ba'da syai'i kama yukhti'u ghairuhu, seperti kekeliruan yang dialami atau yang terjadi kepada orang lain. Walam yatakhallaf fir riwayati anhu as-siqatu wal a'immatu, sedangkan rawi-rawi yang siqah dan para a'immah itu tidak menyalahi kepada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Muhammad bin Ishaq. Jadi karena rawi-rawi yang siqah dan para a'immah ini tidak menyalahi kepada riwayat-riwayat dari Muhammad bin Ishaq, maka hal tersebut, kelupaan atau kekeliruannya itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa ditoleransi. Jadi titik poinnya bukan kekeliruan atau salah duga yang umum, akan tetapi titik poinnya adalah kepada kesalahan atau salah duga atau kelupaan yang mana hal tersebut tidak menyalahi kepada rawi-rawi yang siqah. Begitu intinya seperti itu. Sehingga kejadian yang seperti ini atau hal ini dianggap sebagai hal yang ditoleransi atau la ba'sa bihi. Jadi poinnya adalah Wah ini telah salah membaca yahimuh dibaca yahumu. Kalau kita lihat di dalam kitab yang lain, ini kan di dalam kitab Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Kalau di dalam kitab Ahkamul Wusta, di sana yahimuh bukan memakai siwat fi'il mudhari'nya, akan tapi memakai fi'il madinya. Di sana bacaannya wa rubbama akhta'ah aw wahamah fi syai'i ba'da syai'. Makanya Wah ini dipastikan salah dengan redaksi yang ada di dalam kitab Ahkamul Wusta. Jadi poinnya adalah, jadi Wah ini telah salah baca yahimuh dibaca aw yahumu. Kalau kita tanya apakah dari lafaz yahumu atau yahimu ini ada perbedaan maksud atau perbedaan arti? Ya, ada perbedaan maksud atau perbedaan arti. Atau kalau kita simpulkan begini, bahkan dari keduanya ini secara makna itu mempunyai makna yang berbeda atau pemahaman yang berbeda. Jadi Wah itu setelah salah baca yahimu dibaca yahumu. Itu yang pertama ya. Jadi poin pertama ini Wah itu telah salah baca, atau istilah anak-anak pesantren itu Wah ini telah salah baca kitab. Kemudian poin yang kedua, ketika Wah mengatakan di closing pembicaraannya ya, dia mengatakan doa istiftah atau iftitah itu tidak perlu dibahas secara panjang karena doa iftitah itu tidak ada pengaruh terhadap sah dan tidak sahnya sholatnya seseorang.
Sebenarnya menurut saya begini pandangan saya. Kalau Uwah ini mau pintar sedikit, maka dia memandang kasus ini yang menjadi polemik ini bukan dari arah doa iftitah atau istiftah ini sunnah dan tidak sunnah, tapi karena Uwah ini telah menyinggung suatu amalan, suatu golongan, sebutlah NU, yang di NU itu sudah menjadi satu amalan, dan Uwah katakan doa iftitah atau istiftah ini wajah tuh tidak ada landasan dasar hadisnya, meskipun di hadis dhaifun itu tidak ada. Bahkan Uwah itu menguatkan pendapatnya sampai 1235 hadis atau kitab hadis itu telah dibaca, itu tidak menemukan hadis doa iftitah ini wajah tuh, sehingga pernyataan ini ditanggapi oleh teman-teman NU, dan itu menurut saya lumrah untuk ditanggapi. Dan Uwah itu sebenarnya Uwah itu yang harus diklarifikasi pernyataannya tersebut, yaitu apakah memang benar doa istiftah ini wajah tuh itu tidak ada di kitab hadis manapun, hatta di hadis dhaifun. Itu yang harus diklarifikasi menurut saya. Ketika dia menjelaskan panjang lebar suatu keterangan dan tidak mengklarifikasi pernyataannya yang awal, maka hal tersebut nilainya nol. Menurut saya seperti itu. Bahkan Uwah itu kalau bicaranya panjang lebar, nanti akan dia munculkan kesalahan yang baru. Contohnya seperti yang saya tanggapi yang di awal. Menurut saya bijaknya Uwah itu ketika dia melakukan satu kesalahan, maka dia cepat mengklarifikasi dan minta maaf seperti itu menurut saya, atau tidak ditanggapi sama sekali. Itu pilihannya menurut saya. Ketika dia menanggapi dengan cara yang seperti itu, maka Uwah ini nanti mirip-mirip Wahabi. Wahabi itu kalau disanggah pernyataannya yang salah, dia akan ngelesnya kemana-mana, padahal tidak nyambung dengan pendapatnya yang awal, seperti itu. Jadi intinya menurut saya, Uwah ini sebaiknya mengklarifikasi videonya yang pertama, bukan menambah keterangan yang seperti itu. Dan perlu diingat oleh teman-teman sekalian dan juga oleh Uwah ini kalau mendengar apa yang saya sampaikan. Di NU itu sebenarnya kalau bahasa saya, di sana itu ada 1.000.000 ulama. Akan tetapi di NU ini ada istilah khumul. Kalau bahasa kita itu tidak mau nama. Sebenarnya orang-orang alim di NU itu banyak. Akan tapi mereka tidak mau nama. Bahasa kita itu tidak mau tampil ke depan karena mereka humul saja seperti itu. Jadi kalau orang-orang alim itu banyak, apalagi semacam Uwah ini menurut saya itu banyak. Dan dalam video ini tidak dalam rangka merendahkan Uwah ya, tidak ada. Karena di dalam bidang ilmu atau di dalam pesantren, menyalahkan atau istilahnya itu menegur orang-orang yang salah itu hal yang biasa. Bahkan seharusnya ketika Uwah ditegur oleh teman-teman NU itu seharusnya dia mengklarifikasi apa pernyataan yang di depan, bukan menerangkan hal-hal yang menurut saya itu tidak nyambung dengan apa yang disampaikan. Intinya menurut saya simpel saja, apabila pernyataan yang di awal bahwasanya doa iftitah itu tidak ada di hadis dhaifun, ini wajah itu tidak ada, maka katakan itu tidak ada. Jika ada, katakan minta maaf itu ada. Begitu aja, gampang menurut saya sih. Mungkin itu tanggapan saya terhadap video klarifikasi dari Uwah. Sekali lagi, dalam video ini tidak ada unsur atau niatan ingin merendahkan Uwah, dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga menjadi referensi bagi teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.